Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini saya ingin menyampaikan ada 16 karakter di dalam Al-Quran. Yang 16 itu sedang menjadi viral di dunia ini. Ada 16 karakter, dan 16 karakter itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang 16 karakter itu menjadi viral di dunia hari ini. 16 karakter tersebut dinisbatkan kepada atau disandarkan kepada seorang sosok yang sangat terkenal, yaitu Fir'aun. Fir'aun di dalam Al-Quran setidaknya ada 16 ayat yang berbicara. Ada 76 ayat yang berbicara tentang Fir'aun. Di antara 76 ayat itu ada 16 yang berbicara tentang karakter kejahatan sebagai simbol kedurhakaan di muka bumi ini. Allah berkata di dalam Al-Quran, wa min Fir'aun innahu kana 'aliyan minal mutasarrifin atau minal musrifin. Di dalam surat yang lain bahkan dikatakan, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun, pergi kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Di dalam Al-Quran, kalimat melampaui batas ada 3 makna, ada 3 kalimat. Yang 3 kalimat ini di dalam Al-Quran memiliki makna yang berbeda. Kalimat pertama disebut dengan tagha, liyatagha atau tagha. Kalimat tagha ini Allah sandarkan kepada Fir'aun karena dia mengaku menjadi Tuhan. Kesombongan, kecongkaan, keangkuhan yang berlebihan yang dimiliki oleh Fir'aun, Allah sandarkan dengan kalimat tagha. Jadi kalau ada orang yang mengaku menjadi Tuhan, kalimat yang cocok disematkan kepada dia adalah tagha, sombong yang berlebihan karena mengaku menjadi Tuhan. Pada kalimat yang kedua kata Wahb Az-Zuhaili, ada kalimat yang disebut dengan bagha. Bagha ini kalimat kesombongan, artinya kesombongan yang melampaui batas pada area harta. Ini disandarkan kepada Qarun. Disandarkan kepada orang-orang yang sombong dengan harta dia, diibaratkan seperti Qarun. Sama kata Allah, Qarun itu bagha, sombongnya keterlaluan, karena kesombongannya itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, disandarkan dengan kalimat bagha. Para ulama tafsir mengatakan orang-orang yang sombong dengan harta yang melimpah, angkuh dia, congkak dia, maka kalimat yang cocok bagi mereka adalah bagha. Tapi ingat, yang disebut dengan bagha di sini kesombongan yang berlebihan sampai mengaku semua urusan itu dan harta itu dia dapat dari usaha dia sendiri. Itu baru sebut bagha. Kalau tidak bagha dia. Kalimat ketiga Allah sebutkan dalam 2 ayat. Ada kalimatnya israf. Orang yang melampaui batas dalam urusan maksiat kepada Allah. Qul li'ibadiyalladzina asrafu, israf. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalimat kedua, la taqnatu min rauhillah. Dia ada 2 kalimat, 2 ayat. Kalimat yang kedua-dua ini sifat yang Allah turunkan bagi pelaku-pelaku yang israf dalam kemaksiatan. Allah turunkan 2 sifat. Satu rahmatnya, yang kedua rauhi, sama artinya. Kelapangan dada dan kerahmatan itu sama. Artinya Allah berlapang dada dengan masalah, musibah, dosa yang dilakukan umatnya, tapi Allah masih panggil dengan kalimat yang baik, ibad. Qul li'ibadi,
Katakan untuk hamba-hambaku pelaku kemaksiatan yang berlebihan, yang maksiatnya banyak, dosanya melimpah, sini datang, kata Allah. Di antara 3 kalimat ini yang mau kita bahas pada kalimat yang pertama, namanya tagha. Tagha itu dosa kesombongan yang mengaku menjadi Tuhan. Pernah kita bahas di sini, hari-hari ini kita tidak menemukan, belum menemukan orang yang mengakui Tuhan, mengakui diri dia Tuhan akhir-akhir ini. Tapi sebelumnya ada. Tapi ada orang yang berperilaku seperti Tuhan, ada. Ibu-ibu ni ada, kata ibu-ibu ni. Nampak kali rasa sakit hati itu belum terselesaikan. Nanti kita lihat sakit hati itu bertambah atau berkurang. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seorang tokoh ternama yang pernah menulis dan sangat familiar pikiran dia ini, yang membantah teori Darwin. Nama dia siapa namanya? Harun Yahya. Harun Yahya Bapak Ibu tahu? Ibu-ibu tahu Harun Yahya? Tidak tahu. Taunya Sule, Andre. Bapak-bapak tahu ya Harun Yahya, Pak ya? Ini kalau kita tak tahu Harun Yahya, kita rugi sekali. Yang mematahkan teori Darwin pada masanya. Harun Yahya. Harun Yahya menuliskan begini, persoalan Fir'aun itu. Kata Harun Yahya, persoalan Fir'aun. Fir'aun itu pada masanya. Tapi pada masa sekarang, kata dia pada masa itu, lebih banyak Fir'aun yang lain. Gitu. Makanya kenapa Fir'aun itu disandarkan di dalam Al-Quran bukan dengan nama asli. Tapi nama panggilan kerajaan, Raja Mesir. Jadi Raja Mesir itu panggilannya Fir'aun. Makanya ada Fir'aun yang baik, ada Fir'aun yang tak baik. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mensematkan orang yang jahatnya minta ampun Fir'aun gitu, ya sebenarnya ada orang yang lebih baik juga, tapi Fir'aun juga itu. Raja Mesir pada masa Nabi Yusuf itu baik sekali. Baiknya bukan main, sangat baik itu. Bahkan saking berkahnya Mesir ketika itu, 2 nabi sekaligus, Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub alaihissalam. Kata Fir'aun begini kepada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf mengatakan, bolehkah aku meminta sebidang tanah untuk tempat ayahku dan keluargaku? Apa kata jawaban Fir'aun ketika itu? Tapi Fir'aun pada masa Nabi Yusuf ya, bukan Nabi Musa. Apa kata Fir'aun? Sangat aku senangi sekali ketika dunia Mesir ini diberkahi oleh keberkahan. 2 nabi sekaligus. Nah, ini cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya bapak namanya Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub yang terkenal dengan nama lainnya adalah Israel. Bukan Bani Israel tapi Israel. Pengikut Nabi Ya'qub baru disebut dengan Bani Israel. Kemudian Fir'aun yang kedua yang dicermati itu adalah Fir'aun pada masa Nabi Musa. Inilah kemudian yang menjadi sorotan. Pernah tertulis dalam satu tulisan yang disebut namanya Muammar Gaddafi. Nah, ini mesti tahu nih ya bapak-bapak nih, ini yang pakar politik mesti ngerti. Muammar Gaddafi adalah salah satu orang yang ditakuti oleh dunia barat. Eropa sangat menakuti Muammar Gaddafi karena frontal terhadap Eropa. Sangat frontal, terkhusus permasalahan Palestina. Tapi uniknya, Muammar Gaddafi ini diberikan gelar Fir'aun masa kini. Muammar Gaddafi itu diberikan gelar Fir'aun masa kini. Apa penyebab? Salah satu sebab yang diutarakan oleh penulis tersebut, bahwa Muammar Gaddafi menyediakan dan melakukan kerjasama secara diam-diam dengan beberapa negara Eropa. Nah, ini poin penting. Jadi saya tidak tahu apakah urusan politiknya Muammar Gaddafi pada masanya Libya. Tapi pada masa itu Libya sangat sejahtera. Dan Muammar Gaddafi ditakuti oleh, bahkan disebut sebagai orang yang paling ditakuti karena frontal menolak hubungan kerjasama dengan beberapa negara yang ketika itu mereka sangat-sangat dekat dengan sekutu. Baik Inggris,
Jerman dan lain sebagainya, yang menghancurkan Palestina. Kembali kepada poin tadi. Maka Fir'aun itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam satu cerita ini disampaikan oleh Gus Bahak dalam ceramahnya. Saya petik ketika itu. Kata Gus Bahak begini, ketika Fir'aun itu tenggelam, air itu masuk ke dalam tenggorokan itu. Jadi Fir'aun itu sempat ingin mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Cuma kata malaikat, kami tak ikhlas, kata dia. Jadi disumpallah mulutnya Fir'aun tadi sampai dia tidak bisa menyebutkan La ilaha illallah. Dan ini, cerita ini ternyata masyhur, kata beliau. Masyhur sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita lihat dalam sekian banyak literatur. Bapak Ibu boleh lihat hari ini dimanapun videonya, dalam channel apapun, mulai banyak orang membahas persoalan keangkuhan dunia. Mulai orang merasa capek, bosan karena dunia urusannya begitu-begitu saja. Tapi uniknya yang menjadi sorotan itu adalah hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata mereka, apakah benar dunia ini semakin sampai pada titiknya? Di Eropa itu, sampai mereka memiliki rasa takut akan terjadi yang disebut dengan kiamat internet. Boleh dicek itu di Google, itu udah banyak. Ketakutan para ahli teknologi terhadap listrik dan lain sebagainya. Dan itu ternyata sudah disampaikan oleh Nabi pada masanya itu. Ketika kelak dunia ini sudah sampai pada titik dan puncaknya, itu mati lampu semua, listrik mati semua. Itu orang sudah stres itu, yang tak beriman itu stres semua. Dan itu karakter manusia di akhir zaman. Nah, kembali kepada poin tadi. Maka manusia mulai merasakan kejenuhan. Pertanyaannya adalah, yang menyebabkan manusia itu jenuh dengan dunia itu apa? Bermunculan manusia-manusia yang berlagak seperti Fir'aun. Bermunculan manusia-manusia angkuh, sombong, congkak, semuanya muncul. Dan itu sudah dikatakan ketika ketika Allah berkomunikasi dengan malaikat. Apakah engkau mau menciptakan makhluk yang akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi ini? Jawabannya kan sederhana dari Allah. Engkau tidak tahu apa yang aku ketahui, gitu deh. Aku lebih tahu daripada engkau. Itu bahasanya Allah kepada malaikat. Sekarang kita lihat, betulkah pernyataan itu yang disampaikan? Kekhawatiran itu disampaikan? Betul. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai engkau akan melihat manusia akan saling berbunuh antara satu dengan yang lain. Apa penyebabnya? Dunia. Sebabnya dunia. Kita lihat karakter congkak dari Fir'aun yang hari ini disebut sebagai Fir'aun masa kini. Tapi jangan sebut namanya, cukup tahu aja. Kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Ad-Dukhan ayat 31 yang tadi kita bacakan, maka sesungguhnya Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi. Dalam Yunus, sesungguh dia itu adalah orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Innahu tagha, kata Allah. Sangat sombong dan tagha. Pertanyaannya adalah, apa kesombongan Fir'aun yang nampak? Puncak kesombongan Fir'aun itu bukan membunuh manusia. Puncak kesombongan Fir'aun itu bukan memiliki semua tanah. Puncak kesombongan Fir'aun itu bukan mengkapling tanah, laut, langit dan lain sebagainya, bukan. Tapi puncak tertinggi kesombongan Fir'aun adalah mengaku diri dia Tuhan. Uniknya, ketika dia mengatakan kepada Nabi Musa, aku bisa menghidupkan dan mematikan manusia, dipanggil dua orang. Ketika dipanggil dua orang, yang satu dibiarkan hidup, yang satu dimatikan. Kemudian ditanya, hidupkan yang mati. Tidak bisa dia. Ketika yang mati ini dihidupkan, dia tak bisa. Di sini kemudian amarah dia semakin tinggi. Di setiap sesuatu yang kita miliki mesti ada kelemahan. Di setiap kekuatan yang kita miliki mesti ada satu kelemahan, yang itu tidak dimiliki oleh Allah. Allah tidak punya, Allah tidak memiliki kekurangan dan kelemahan apapun. Itu yang disampaikan oleh Nabi Musa.
Maka kalau kita lihat hari ini manusia dengan kesombongannya, kita ambil contoh hari ini. Yang dengan sombong, dengan lantang mengakui bahwa Israel itu berkuasa atas dunia. Netanyahu. Ini aman insya Allah. Tenang aja bang. Kesombongan kurang apa sombongnya dia? Dia tak takut dengan Tuhan, tak takut dengan apapun. Tapi hari ini kabur dia. Iran, Yaman, bombardir, kabur dia. Tak berani dia. Sebenarnya tidak tahu politiknya bagaimana, apakah dia mau kembali lagi, wallahu alam. Tapi begitulah janjinya Allah bagi orang-orang beriman. Allah ketika menunjukkan sesuatu, kita ambil contoh pada masa kaum Tsamud, ketika Allah menghancurkan kaum Tsamud, ketika Allah menghancurkan semua kaum-kaum yang di bawah bimbingan Nabi dan yang kemudian berkhianat kepada Nabi. Apa yang kemudian Allah tunjukkan kepada mereka? Kekuasaan. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa, ini aku kasih. Makanya kemudian bahasanya sederhana, azab. Azab. Dia ada cobaan, ada azab. Kita ni sedang diuji atau sedang diazab. Kalau LGBT makin banyak di kampung kita ni, itu bukan lagi ujian, azab. Nah, kita mengapresiasi itu perbuatan Pak Wali Kota yang kemudian menggerebek itu. Mudah-mudahan terus berkelanjutan, terus ditangkap kalau perlu itu. Memang beberapa waktu yang lalu kita dapat berita, satu hari yang lalu kita dapat berita bahwa 1000 lebih pengikut, 1000 lebih baru-baru ini terdeteksi di Pekanbaru, pengikut daripada LGBT. Coba bayangkan, Nabi Lut tu nabi, sampai ditanya begitu oleh pengikutnya, tapi kemudian dibenamkan oleh Allah, dihancurkan di bumi, hanguskan. Pertanyaannya kembali kepada kita, apakah kita mau dibenamkan, diazab seperti itu? Itu kembali kepada kita. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada satu hadis Nabi yang sangat saya senangi. Kata Nabi, la yaqifanna ahadun minkum rajulun zulman. Jangan kalian berdiam diri terhadap satu perbuatan yang dilakukan oleh orang terhadap kezaliman. Ini poin penting betul untuk kita nih. Kata Nabi, orang yang mendiamkan kezaliman sementara dia tahu dan mampu mencegah, maka dia bagian daripada pelaku, kata dia. Coba bayangkan tuh. Itu poin penting betul itu. Makanya saya berkali-kali kita sampaikan, sangat tidak beriman ketika ada seorang mukmin yang sadar akan kezaliman dan kemungkaran, dia mampu mencegah tapi dia tak cegah. Kecuali dia tak mampu. Nah, ini poin penting. Itu yang pertama. Maka kembali kepada poin tadi Bapak Ibu, kesombongan daripada Fir'aun. Dan itu disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka yang sekarang kita lihat ni Fir'aun baru. Memang mereka tidak mengakui Tuhan, tapi dia memiliki sifat karakter seolah-olah dia sudah Tuhan, gitu. Mampu menaklukkan sesuatu, gitu. Ketika Fir'aun mengatakan kepada Haman, asisten pribadinya Haman, ya Haman, kata Fir'aun, wahai Haman, tolong bangunkan aku bangunan yang tinggi sampai ke langit. Aku pengen tahu Tuhan Musa itu seperti apa, gitu. Sampai segitunya dia katakan dalam Al-Quran itu. Masyhur itu kalimat di dalam Al-Quran. Aku pengen tahu Tuhannya Musa seperti apa. Sampai Musa itu tidak takut sama aku, tidak mau tunduk kepada aku. Seperti apa Tuhan itu, gitu. Tuhannya Musa. Tapi kan perbuatan tersebut tidak dilakukan. Bukan tidak dilakukan. Hari ini ada negara-negara yang ingin mencoba membuat kebijakan-kebijakan seperti itu, membangun bangunan yang begitu tinggi, seolah-olah mampu mengatasi kekuatan-kekuatan Tuhan, gitu. Ada yang terbayang oleh Dubai itu terbayang ingin mengeluarkan satu proyek yang besar, ingin membangun gedung terbang, bangunan yang di atas awan, gitu. Jadi dia mau buat bangunan tapi tanpa tiang. Jadi nanti untuk menempuh bangunan tersebut butuh transportasi yang seperti dibuat oleh Cina hari ini. Jadi tanpa ban, tanpa roda, bisa terbang begitu. Itu kecanggihan teknologi hari ini. Sangat-sangat canggih sekali. Sangat-sangat canggih sekali. Kembali kepada poin kita. Nah, sekarang kita lihat di dalam surat Ad-Dukhan tadi, kesombongan apa yang dimiliki oleh Firaun? Satu saja. Puncak kesombongan tertinggi yang pertama yang dimiliki oleh Firaun, mengaku diri dia Tuhan.
Bagaimana sikap Nabi Musa kepada Fir'aun? Bagaimana sikapnya Harun kepada Fir'aun? Bagaimana sikapnya Musa dan Fir'aun kepada penduduk-penduduk Fir'aun? Itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sikap seorang mukmin terhadap penguasa yang zalim itu wajib menyampaikan. Wajib tabligh itu wajib. Jadi nampak kita kezaliman seorang pemimpin itu wajib. Masalahnya berani tak berani aja sekarang ini. Makanya bahasanya sederhana. Nanti ada disampaikan di poin yang keempat itu dari karakternya itu membungkam kebenaran. Jadi salah satu poinnya karakternya dari Fir'aun itu yang keempat itu ada namanya membungkam kebenaran. Jadi tidak bisa mulut itu mengatakan kebenaran. Nanti kalau kita sampaikan persoalan diktator itu pada masa Soeharto itu yang protes tembak mati gitu. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Baik, itu yang pertama. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, melampaui batas. Karakter yang kedua adalah karakter yang melampaui batas. Pergilah kepada Fir'aun, innahu tagha, sama. Kesombongan yang melampaui batas karena mengakui diri dia Tuhan. Kemudian dalam surat yang lain, sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba berkecukupan. Ulama tafsir Wahbah Zuhaili mentafsirkan surat Al-Alaq ayat 6-7. Apa kata Wahbah Zuhaili? Karakter manusia ketika dipenuhi oleh kekuasaan, harta, dan masuk dalam diri dia nafsu, dan dia merasa serba berkecukupan, dia akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang-orang yang tidak berkecukupan. Artinya begini, sesuatu yang sudah menjadi, mohon maaf ya, ada seorang yang punya uang melimpah, apa sih yang tak bisa dia beli? Apa yang tak bisa dia beli? Semua dia bisa buat, semua dia bisa atur. Sehingga orang-orang kaya bisa mengatur dunia. Ini tak bisa Bapak Ibu pungkiri. Karena hari ini begitu, kekuasaan itu ada di uang. Yang punya duit berkuasa. Kepala negara itu bisa dibelokkan karena punya duit. Kalau ada orang punya duit, sementara kepala negara tak punya duit, atau pemimpin tak punya duit, itu bisa diselewengkan itu dengan uang tadi. Kalau tidak beriman, jika tidak beriman. Fir'aun punya duit, punya kekuasaan, punya tata, punya apa, semua dia punya. Cuman satu dia yang tak bisa dilakukan oleh Fir'aun, menaklukkan hati istri dia sendiri. Siapa nama ibu? Aisyah atau Asia? Asia, bukan Aisyah ya. Asia. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik, melampaui batas, karakter yang kedua daripada Fir'aun. Kemudian karakter yang ketiga, selalu meremehkan rakyat. Nah, ini dah kita sampaikan. Berarti kalau ada pemimpin yang meremehkan rakyat sekarang itu Fir'aun Ustaz. Ya bagi-bagi beda-beda tipis lah. Mungkin Fir'aun banget tidak, tapi mungkin karakternya mirip lah kan gitu. Tapi jangan pula Bapak Ibu, oh ini pemimpin Fir'aun nih. Nanti tersinggung dia dicarinya Bapak Ibu. Kemudian kata Allah di dalam Al-Quran, maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Apa rasa takut yang diberikan oleh Fir'aun kepada masyarakatnya? Ini mohon maaf ya, rasa takut yang diberikan Fir'aun begini: yang tidak mau patuh pada perintahku, ambil rumahnya bakar. Pernah ingat kalimat ini ya Bapak Ibu ya? Kata seorang rahib kepada Fir'aun, dalam bayangan pendeta tersebut, dia kata, kami melihat masa depan kelak akan muncul seorang bayi yang akan menggantikan kedudukanmu. Dengan sederhana aja jawaban daripada Fir'aun, tanpa ada rasa bersalah dan dosa. Cari anak laki-laki, bunuh. Kan enak tuh. Saking takutnya Pak. Rasa takut yang diberikan oleh Fir'aun kepada masyarakat dia membenamkan kebenaran. Sehingga mohon maaf, pada masa Fir'aun, kejujuran, kebenaran, amanah itu tidak nampak. Tidak nampak. Kenapa tak nampak? Karena tergantung pada Fir'aun.
Apapun bisa dibuat oleh Fir'aun. Apapun yang dibuat oleh Fir'aun bisa. Maka termasuk membungkam kebenaran. Sekarang saya tanya kepada kita semua, media mana yang hari ini bisa bicara kejujuran? Hampir sulit kita temukan media berbicara dengan kejujuran. Apapun bisa dilakukan, yang penting membelokkan sesuatu, yang penting kami dapat duit. Kebenaran bisa dibeli. Coba bayangkan. Artinya adalah rakyat itu diibaratkan seperti sapi perah saja, hanya untuk mendapatkan keuntungan. Maka berkali-kali pernah saya katakan kepada kita semua, jangan terlalu percaya kepada orang yang mengatasnamakan rakyat. Kami atas nama rakyat, belum tentu. Belum tentu. Kecuali sudah ada banyak bukti yang dibuat. Yang banyak bukti dibuat pun dibelok, apalagi yang tak pernah punya, tidak ada sama sekali bukti dia. Dan itu bukan Fir'aun, Ustaz. Memang bukan Fir'aun, tak sampai seperti Fir'aun, cuman berlagak seperti Fir'aun. Makanya banyak orang yang sombong seperti Fir'aun, tapi dia tidak Fir'aun. Kekuasaan tak lebih, hanya saja menganggap diri berkuasa. Dia membodohi kaumnya dengan kekerasan. Kata Nabi dalam hadisnya, kata Hasan Al-Basri dalam kalimatnya, ada orang yang diberikan oleh Razzaqahul mansibah liyusiba bihin nas. Ada pemimpin yang diberikan jabatan, ada orang yang diberikan jabatan, kata Hasan Al-Basri, dan kemudian mereka gunakan jabatan untuk memeras rakyatnya, menghancurkan rakyatnya, menekan rakyatnya, menindas rakyatnya, meremehkan rakyatnya. Mereka termasuk yang paling keras menangisnya di hari kiamat. Kenapa kok disebutkan paling keras menangisnya? Karena jutaan rakyat dia akan meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin dia. Coba bayangkan tuh, misal kita ambil menteri-menteri yang zalim misalkan. Coba bayangkan ketika menteri-menteri yang zalim itu bagaimana semua orang yang dizalimi itu datang minta pertanggungjawaban. Gimana coba tuh? Itu yang disebut oleh Nabi dalam bahasa hadis, dia bangkrut. Itu orang bangkrut tuh yang begitu. Coba bayangkan tuh, entah bangkrut. Makanya berat jadi pemimpin. Sebenarnya kalau dibayangkan kalimat ini, banyak orang yang tak mau jadi pemimpin. Tapi kok bisa nggak tahu, kok bisa orang rebutan jadi pemimpin, itu yang kita nggak tahu itu. Karena mungkin kalimat ini tak masuk dalam diri dia. Rasa takut itu tak ada. Maka kata Dr. Mustafa Umar itu, perbanyak rasa takut, bukan perbanyak keilmuan. Gitu. Bukan hanya sekedar ilmu yang diperbanyak, tapi yang diperbanyak itu rasa takut. Maka kalimatnya di dalam Al-Quran itu, kenapa kalimat itu digandeng adil dan qist? Kalimat adil itu susah. Para ulama tafsir itu, ulama Al-Quran itu, ahlul mufassirin li ayatil Quran, para ahli mufassir Quran itu, ketika menerjemahkan kalimat qistun dengan adil itu, berhati-hati betul. Kebijaksanaan itu diletakkan pada kalimat adilkah atau pada kalimat hikam kebijaksanaan? Sehingga ada seorang ulama menuliskan buku, judulnya bagus, judul bukunya itu Al-Furuq Al-Lughawiyah, perbedaan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Termasuk salah satu kalimat yang dibedakan adalah qistun, adilun, wa hakimun atau hikamun. Tergantung kebijaksanaan itu di mana letak dia. Dan ternyata ketiga kalimat ini tidak sama. Meskipun sebagian mengartikan sama, tapi ternyata tidak sama. Dan ditempatkan pada tempat tertentu dengan model ayat tertentu, dengan keadaan tertentu. Coba bayangkan. Itu kehebatan Allah. Dalam ilmu Al-Quran disebut dengan i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran dari segi bahasa. Baik, meremehkan rakyat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan sampai kita nih, masyarakat ini itu diremehkan dengan persoalan-persoalan yang remeh temeh. Kita berhak menuntut hak kita jika memang hak itu harus kita tuntut. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat, ulama-ulama Malaysia hari ini berbicara tentang persoalan akhir zaman yang berkaitan tentang kekacauan dunia. Hampir merata, di mana-mana berbicara tentang itu. Bagaimana lihat kondisi-kondisi keadaan sekarang ini yang carut marut, semua berbicara tentang itu. Hilangnya amanah, hilangnya keadilan, kejujuran dan lain sebagainya. Semua berbicara tentang itu. Artinya, ulama ingin menyadarkan masyarakat dia, hei masyarakat, sadarlah, berdiri pada posisi kebenaran meskipun pahit. Cuman kan agak berat itu Pak Ustaz. Ya memang berat. Kalau ringan semua orang bisa buat.
Makanya Bapak Ibu, di akhir zaman itu yang selamat itu sedikit. Kenapa yang selamat sedikit? Yang berpegang teguh dengan nilai itu sedikit. Rata-rata cari aman. Rata-rata cari aman. Baik, yang keempat. Yang keempat, membungkam kebenaran. Sekarang ini kalau kita berbicara tentang media, kita rujuk kepada sejarah munculnya media. Amerika, negara pertama, bukan negara pertama sebenarnya. Amerika termasuk salah satu negara yang mengumumkan kemenangan itu melalui manipulasi. Harusnya yang menang Perancis bukan Inggris, tapi yang diumumkan oleh media cetak Amerika adalah Inggris bukan Perancis. Nah, ini poin penting dalam permainan media. Sehingga media itu mudah sekali membolak-balikkan fakta. Masih ingat ya kasus Pak Prabowo yang menolak diwawancarai oleh salah satu media. Kalau kita sebut nanti mungkin bermasalah. Tempo ya. Ditolak mentah-mentah itu. Kalian tidak jujur kata dia kan. Itu waktu itu pada masa itu. Yang pada masa beliau kalah itu. Artinya banyak sekali pemanfaatan media hari ini oleh Israel. Israel itu negara yang sangat-sangat memanfaatkan media hari ini. Sebenarnya yang memanfaatkan itu bukan Israelnya, tapi kaki tangan Yahudi dia yang ada di Eropa, bukan Israel. Makanya kenapa YouTube, Facebook dan lain sebagainya itu yang punya bukan kita, memang bukan umat Muslim yang punya, mereka orang-orang Yahudi yang punya. Dan kalimat Yahudi ini itu disematkan oleh Theodor Herzl sebagai bukan Yahudinya saja yang dipandang, tapi Zionisnya. Salah satu agenda daripada Zionis yang dikembangkan oleh Theodor Herzl ketika itu bagaimana memegang media. Kalau tidak muncul kalimat yang disampaikan oleh Theodor Herzl itu New World Order, tatanan negara baru. Itu sudah disampaikan pada tahun 1890-an oleh Theodor Herzl. Baru kemudian kita dengar pada tahun 2020. Kapan itu? Covid. Coba kalimat itu kita dengar pernah diungkapkan oleh Theodor Herzl, perubahan tatanan negara baru, dunia baru itu beliau sampaikan 1890-an. Didengar kembali oleh manusia pada akhir zaman ini di tahun 2020-an ketika kasus Covid. Jadi apa kaitannya wallahu alam. Bapak Ibu cari sendiri saja apa itu kaitannya. Tapi yang jelas sekarang itu media mereka gunakan untuk membungkam sesuatu yang sifatnya kebenaran. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang itu jalannya. Maka seorang ulama menuliskan buku The Modernists Face the Dajjal. Kata dia begini, keadaan modern hari ini menghadapi situasi Dajjal. Dalam buku itu poin yang kelima kalau saya tak salah dalam buku tersebut, dia sebut salah satu Dajjal yang terbesar itu adalah media. Karena manipulasi terbesar yang dibangun atas kebohongan itu melalui media, katanya. Dan itu disampaikan oleh seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Kalau saya tak salah itu pada tahun 2017 dalam seminar tentang teknologi. Betapa mudahnya teknologi itu atau media itu mengubah mindset dan mengubah kebenaran. Ketika kasus genjatan senjata yang dilakukan Israel dengan Palestina, apa kata mereka? Media Israel bilang begini. Kata media Israel, Palestina telah mendurhakai kami, artinya berkhianat kepada kami. Padahal dia yang ngebom di awal Ramadan, dia pula yang dia kata dalam media kami dikhianati. Tapi untung dunia tahu sejak kapan Israel itu tak pengkhianat. Sejak kapan? Bapak Ibu boleh telusuri dari sekian banyak karakter Israel itu di dalam Al-Quran ada 9 lebih. Yang satu diantaranya pengkhianat. Pengkhianat. Yang kita takutkan adalah, pengkhianatan itu bukan datang dari orang kafir, tapi justru datang dari orang-orang beriman yang mengaku beriman. Nah, ini poin penting betul untuk kita tekankan Bapak Ibu.
kita merujuk sedikit sejarah. Nabi bilang begini, tapi ini cuma sekedar untuk kita pahami. Nabi bilang dalam hadisnya begini, kelak Dajjal itu akan muncul dan pengikutnya 70.000 dari kaum Yahudi Isfahan. Isfahan itu di mana? Khurasan. Khurasan itu di mana? Iran. Sekarang kasusnya yang perang dengan Israel siapa? Iran dan Yaman dengan Israel. Pertanyaannya, hadis Nabi itu mengatakan nanti pengikut Dajjal itu 70.000 Yahudi Isfahan. Di mana letak korelasinya di situ? Saya cari sejarahnya Bapak Ibu. Ini saya sampaikan sedikit. Sejarahnya kita baca tuh, kita coba baca sejarah. Kenapa Nabi bilang ada kelompok Yahudi di Isfahan? Ternyata kelompok Yahudi di Isfahan ini pernah ikut membantu Raja Persia dalam menaklukkan Babilonia. Ingat, jangan dipotong-potong kalimatnya Pak. Babilonia. Jangan dipotong-potong. Babilonia itu yang mana? Babilonia itu Irak sekarang. Irak sekarang. Berarti Persia itu yang mana? Iran sekarang. Dalam masa kerajaan Safawiyah, kerajaan Islam Syiah yang pertama, termasuk yang mengkhianati Turki Utsmani. Tahu Bapak Ibu pembantunya siapa? Yang membantu mereka menaklukkan atau menghancurkan Turki Utsmani ketika itu adalah Yahudi yang terletak di bagian Isfahan hari ini. 70.000. Nanti muncul dari situ 70.000 pengikut Dajjal itu. Berarti, ini ada berarti nih. Berarti apa Pak Ustaz? Berarti Iran dengan Yahudi kira-kira kerjasama atau bermusuhan? Dari hadis Nabi dulu kita lihat. Iran dengan Yahudi kerjasama atau berlawanan? Kalau dari hadis Nabi ini kerjasama. Tapi kalau kita rujuk kepada kasusnya Israel hari ini, Iran berkawan atau bekerja sama? Bingung Bapak Ibu jawabnya. Ini kasus apa nih Pak Ustaz? Kita lihat sejarahnya Bapak Ibu. Israel itu negara Israel. Yahudi itu tidak hanya Israel. Yahudi itu tidak hanya Israel. Yahudi itu bisa ada di Amerika, bisa ada di Kanada, bisa ada di Belanda, bisa ada di Inggris, bisa ada di Jerman. Mereka punya banyak tempat. Yahudi ini banyak sekali. Termasuklah salah satunya di bagian kecil di Isfahan, kota terbesar nomor 3 di Iran. Sekarang kita lihat, ketika kita merujuk ke sana, apa yang kita bisa lihat di sana? Metropolitannya dunia nomor 2, itu bisa Bapak Ibu lihat di Iran, mohon maaf. Metropolitannya Irak nomor 2 terbesar, itu ada di Isfahan. Makanya disebut oleh Nabi dalam hadis dia, akan muncul pengikut-pengikut Dajjal itu dari situ. Isfahan, 70.000. Sedikit atau banyak itu? Banyak apa sedikit Bapak Ibu? Baik, kembali kepada Fir'aun tadi. Sekarang kita kembali kepada Fir'aun. Pada masa Fir'aun membungkam kebenaran. Hari ini Fir'aun itu melakukan pembungkaman itu bukan lagi lewat media cetak, tapi bisa dilakukan lewat media online. Dulu Fir'aun membungkam dengan kekuasaan, hari ini masih dilakukan pembungkaman dengan kekuasaan. Itu pernah terjadi. Saya pernah sampaikan buku berjudul Indonesian X-File, 1 atau 2 jilid saya tak salah. Itu banyak kebenaran-kebenaran yang tak terungkap di situ. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu yang keempat. Sekarang kita masuk yang terakhir, yang kelima. Dia ada 16 tapi terlalu banyak. Kita ambil yang kelima saja. Salah dari 16 karakter daripada Fir'aun itu ada yang kelima, memecah belah umat. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, kata Allah dalam surat Al-Qasas ayat 4. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Fir'aun memecah belah umat? Melakukan adu domba. Sekarang kita lihat,
bagaimana caranya hari ini manusia diadu domba, dipecah belah. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa melihat keadaan. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, salah satu targetnya Yahudi untuk melemahkan umat Islam, harus ada umat Islam yang dibenturkan dengan Muslim yang lain. Itu hukumnya Pak, harus begitu. Cara melemahkan Islam itu membenturkan Islam dengan Muslim. Contoh yang paling sederhana, buat satu persoalan yang berkaitan dengan Muslim. Nanti yang akan membela adalah umat Muslim, yang akan melawan umat Muslim juga. Kita ambil contoh kasus yang paling sederhana, persoalan teroris. Kasus yang kedua, penghinaan kepada Nabi. Kasus yang ketiga, penghinaan terhadap Islam. Keempat, penghinaan terhadap Al-Quran. Ini, poin-poin ini yang paling mudah untuk membenturkan umat Muslim. Sangat mudah sekali. Kita ambil contoh yang paling sederhana, Al-Quran. Bagaimana cara membenturkan Muslim dengan Muslim terhadap persoalan Al-Quran? Muncul orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, yang menganggap yang tak berpegang teguh dengan Al-Quran salah. Udah habis itu, mesti berkelahi. Yang kedua, ada kelompok-kelompok pelaku bid'ah. Jaga kelompok pelaku bid'ah, tolak orang-orang yang yang menyalahkan pelaku bid'ah. Yang berantem siapa? Muslim dengan Muslim. Muslim dengan Muslim. Pertanyaannya adalah, siapa yang melakukan itu? Itulah yang dilakukan oleh Inggris dalam revolusi Arab. Pernah kita sampaikan. Perang yang tidak berkesudahan itu, perlawanan antara Syarif Hussein dengan Ibnu Saud. Dua ini berkelahi, yang menjadi dalang perkelahiannya Inggris. Coba bayangkan. Makanya Inggris menaklukkan itu sederhana. Diajaknya Yahudi kerjasama. Inggris dengan Iran ini beda tipis. Waktu Persia ingin mengambil alih kekuasaan itu dari tangannya Irak tersebut, harus ada kaum Yahudi yang ikut. Kerjasama dengan Yahudi. Yahudi Isfahan ini dulunya adalah bagian daripada kelompok Yahudi yang ada di Babilonia. Jadi kerjasama untuk membebaskan diri atau menaklukkan Babilonia, perlu ada kerjasama dengan Yahudi. Sama, Inggris juga begitu. Salah satunya untuk menaklukkan Syam ketika itu, Inggris butuh tenaga Yahudi. Maka akhir daripada cerita Inggris itu, bagaimana nanti Palestina, Baitul Maqdis diserahkan kepada Yahudi pada masa perang dunia pertama, itu melalui jalur komunikasi antara Yahudi dengan Inggris. Sehingga ketika Inggris menang dalam perang dunia pertama, kemudian diberikanlah Palestina, Yerusalem itu kepada orang Yahudi. Itu rasa sakitnya yang mendalam itu Pak, sangat dalam sekali. Sama ketika Salahuddin Al-Ayyubi dalam menaklukkan Yerusalem itu raja yang menjadi musuh dia harus bekerja sama dengan Yahudi untuk menaklukkan atau melawan daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Singkat cerita, tak sanggup, diajak berdamai. Cuman kalau berdamai, Palestina untuk kami, Yerusalem untuk kami. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Tidak ada negosiasi. Maunya kita umat Muslim seperti itu, tanpa ada negosiasi dalam persoalan-persoalan kekacauan dunia hari ini. Kenapa demikian? Kalau Islam, nilai-nilai keislaman ini dinego, maka yang rusak bukan agama lain, tapi yang rusak Islam itu sendiri. Nah sekarang kenapa Islam ini, sebagian nilai-nilai Islam ini dirusak oleh umat Muslim? Karena terlalu banyak nego terhadap nilai-nilai keislaman. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan karakter-karakter Fir'aun ini jauh daripada pemimpin-pemimpin kita hari ini. Kita mau berharap diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, yang dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabir ya lil afsar.